Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Frater Stefanus Arif Gunawan. Saya hadir. Para calon diakon dari Kuskupan Purwokerto. Frater Agustinus Drian Kurniawan. Frater Yohanes Yoyo Hardianto. Moto tahbisan Romo Irfan adalah lakukan ini untuk mengenangkan Dagu. Saudara yang akan ditahbiskan dari imam dipersilakan berdiri dan tampil ke depan. Calon imam dari Kuskupan Agung Semarang, Diakon Agustinus Irfan Sanjaya Simamora. Saya hadir. Bapak sekalian terkasih, juga gereja yang kudus, memohon agar Bapak Uskup berkenan menahbiskan saudara kita ini untuk tugas pelayanan sebagai imam. Apakah menurut Romo, diakon kita ini layak untuk ditahbiskan menjadi imam? Setelah penyelidikan di kalangan umat dan berdasarkan rekomendasi orang-orang yang terlibat dalam pembinaan, saya bersaksi bahwa diakon kita ini telah dianggap pantas. Dengan bantuan Allah dan rahmat kita Yesus Kristus, kami memilih diakon kita ini untuk ditahbiskan menjadi imam. Diakon Irfan bahagia, saya pun juga bahagia. Mengapa bahagia? Karena hari ini kita akan panen diakon dan panen imam. Dengan tahbisan nanti kita akan memiliki tambahan 11 diakon, 6 untuk Kuskupan Agung Semarang, 2 untuk Purwokerto, 1 untuk MSF, dan 2 untuk SFB. Dan sekaligus akan ada seorang yang jadi imam baru di Kuskupan Agung Semarang. Ini sudah kita yang biasa bagi kita, khususnya bagi saya. Mengingat dalam waktu beberapa tahun terakhir ini, tahbisan diakon dan imam di Kuskupan Agung Semarang ini sangat sedikit, tidak sebanyak ini. Dua lagi, berapa lagi? Satu. Menurut ya, menurut. Namun dalam tahun ini kita berharap akan ada tahbisan banyak. Sudah dicicil 1 hari ini. Cicil 1, ya, lumayan cicil kan. Nah, lalu nanti pada bulan Agustus rencananya kalau jadi akan ada tahbisan imam. Maka kita berdua mudah-mudahan ke-6 diakon nanti ditahbiskan bersama 1 diakon dan sekarang 1 di rumah kata itu. Sehingga kalau semua dikehendaki Tuhan ada 7, lumayan ya, paling besar. Ini sukacita yang membuat saya senang. Sehingga kalau kerja mutasi itu gampang melihat itu. Nah, ada begitu banyak yang akan habiskan, ada 12, 1 imam dan 11 diakon. Bagi saya ini sungguh luar biasa. Saya sebenarnya ingin menanyai mereka satu persatu, ingin sekali. Namun ketika melihat buku panduan untuk teks perayaan hari ini, panjang banget. Juga akan sangat panjang sekali. Ya. Saya mempelajari itu kesel. Namun mengembirakan, ya, benar. Panjang. Maka niat saya, tekad saya untuk menanyai satu persatu itu saya umumkan langsung. Dan saya ingin untuk mengajak panjenengan semua untuk berfokus pada satu hal saja, yakni pada moto
tabisan mereka. Masih ingat fotonya? Masih coba antara dia dua peran coba ingat fotonya apa? Lakukan ini untuk menenangkan hati. Betul itu ya? Betul ya? Diambil dari mana nih ya? Dari TPE. Oh, dari TPE. Yang biasa misa langsung tahu dari TPE. Apakah itu diambil dari Lukas bab 22 ayat 19? Namun saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat lebih jauh lagi mengenai moto ini. Lakukanlah ini untuk menenangkan hati. Teksnya seperti itu. Nah, konteksnya apa? Kata-kata ini disisir dari kata-kata Yesus atau pelaku dari kata Yesus ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, yang tidak lain adalah perjamuan Paskah Yahudi, di mana umat Yahudi bersama dalam satu keluarga bersukacita bergembira untuk merayakan dan mengingat memperingati kembali bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir dan menyelamatkan mereka mengarungi laut merah. Ini sukacita yang terjadi pada waktu itu. Inilah konteksnya. Namun poin yang kedua dari semuanya nanti ada 5 poin. Kalau kita hitung ya. Ini poin pertama, teks dan konteks. Konteksnya itu perjamuan malam terakhir, perjamuan Paskah Yahudi. Namun yang kedua adalah bahwa Yesus mencoba untuk memberi makna yang baru. Bukan anak domba, bukan wedus yang disembelih, yang kemudian dijadikan dimasak menjadikan pesta bagi mereka. Namun justru dirinya sendirilah yang dicoba atau diserahkan untuk disembelih, dikorbankan pada perjamuan malam terakhir itu. Dan itu semua diungkapkan secara simbolis ketika Yesus mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya. Kata memecah-mecahkan mempunyai makna yang sangat mendalam sekali dalam hal ini. Dan kemudian memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuh. Inilah tubuh. Atau yang tadi saya bacakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akannya. Dirinya sendirilah yang dipersembahkan, yang diserahkan, yang disembelih, dikorbankan dan kemudian disalibkan. Dalam arti inilah maka perjamuan malam terakhir yang lain para perjamuan malam Paskah itu mempunyai makna yang baru. Demi keselamatan umat manusia, keselamatan kita semua yang dicintainya, Yesus berkenan untuk mengorbankan diri dengan menderita dan wafat di kayu salib. Untuk kita semua. Inilah makna yang terbalik, makna baru yang dicoba diberikan Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Nah, pada saat itu Yesus memberikan perintah, poin yang ketiga. Perbuatlah ini sebagai kenangan atau menjadi kenangan atau menjadi peringatan akan diri. Kata ini menjadi penting sekali. Perbuatlah ini. Nah, ini apa? Apa? Ini itu apa? Ini dia adalah peristiwa Yesus yang menyerahkan diri, mengorbankan diri, memberikan diri seutuhnya untuk keselamatan manusia. Inilah makna ini. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan diri. Lakukanlah ini. Karena itu pemberian diri ini sungguh-sungguh total untuk keselamatan manusia, dan orientasinya bukan diri sendiri,
namun untuk keselamatan umat manusia. Maka kalau para diakon dan para pater ini mengambil moto kabisanya, lakukanlah ini sebagai kenangan akan dagu, kiranya mereka mempunyai tekad, minat, dan semangat untuk seperti Yesus menyerahkan diri sepenuhnya, seutuhnya untuk keselamatan umat manusia, dan sekaligus sebagai wujud cinta kasihnya kepada Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan. Siap untuk dengan rela bekerja dan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Siap seperti Yesus dipecah-pecah, diremuk, untuk kemudian dibagikan. Maka di sana saya menangkap ada tekad, semangat, dan kemauan, kerelaan untuk memberikan diri, bahkan sampai mengalami penderitaan, kesusahan, nek perlu nanti mati untuk melayani. Sampai nanti. Siap dipecah-pecah? Ya. Dikepuk? Ya. Diremuk? Ya. Silakan nanti umat mengambil palu untuk beremuk. Mereka siap untuk beremuk. Tentu pemecahan ini semua terkait dengan bagaimana kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang diakon dan sebagai seorang imam, yang tidak lain seperti Injil bacaan hari ini adalah untuk menjadi saksi kebangkitan